Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat ya. Bagaimana? Masih semangat? Semangat ya, dan harus semangat. Ya, kita harus sama-sama semangat dalam melaksanakan pembelajaran daring kali ini. Ya, bertemu kembali dengan Usafi di sini. Hari ini kita akan belajar mengenai IPS tema 2 subtema 3 ya. Ya, sebelum pembelajaran dimulai, kita baca bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, teman-teman, di video sebelumnya kita sudah belajar mengenai IPS di tema 2 dengan subtema 1 dan 2. Bagaimana? Teman-teman paham? Insya Allah paham ya. Nah, untuk kali ini kita akan melanjutkan dari video sebelumnya. Kita akan membahas di subtema 3. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Indonesia melalui jalur diplomasi. Kemarin kita sudah melalui jalur perjuangan ya. Nah, sekarang kita diplomasi. Kemudian kita akan mengetahui bagaimana perekonomian di awal kemerdekaan atau upaya apa untuk mensejahterakan rakyat Indonesia. Kemudian kita akan belajar mengenai memaknai proklamasi kemerdekaan dan apa saja manfaat proklamasi kemerdekaan bagi rakyat Indonesia. Sudah siap untuk belajar? Insya Allah siap ya. Oke, langsung saja. Yang pertama, upaya mempertahankan kemerdekaan dengan jalur diplomasi. Ya, selain dengan perjuangan bersenjata, yang kemarin ya banyak perlawanan seperti perlawanan pertempuran Ambarawa, Surabaya, seperti itu ya. Nah, bangsa Indonesia juga melakukan perjuangan diplomasi. Apa sih itu perjuangan diplomasi? Ya, perjuangan diplomasi adalah perjuangan yang dilakukan dengan cara berdialog atau berunding dengan pihak musuh untuk mencapai keuntungan di pihak kita ya. Jadi diplomasi adalah suatu berdialog atau berunding dengan pihak lawan, pihak musuh untuk kita mencari keuntungan bagi kita. Nah, seperti itu. Nah, tujuannya itu untuk menghindari banyak korban. Nah, khususnya bagi rakyat kita sendiri. Nah, juga selain itu supaya kedaulatan bangsa itu mendapat pengakuan internasional. Lalu apa saja ya jalur diplomasi ini? Ya, yang pertama itu adalah Perjanjian Linggarjati. Ya, Perjanjian Linggarjati ini dilaksanakan atau terjadi pada tanggal 15 November 1946 sampai 25 Maret 1947. Perjanjian Linggarjati adalah perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati. Ya, Linggarjati itu nama kota kecil di Cirebon, teman-teman, yang terletak di Jawa Barat, yang menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Kemudian perjanjian tersebut ditandatangani secara sah oleh kedua negara itu, yaitu Indonesia dan Belanda, pada 25 Maret 1947. Nah, perundingan Linggarjati ini dipimpin oleh Lord Killorn ya, dari Belanda. Nah, dari Inggris. Nah, dalam perundingan itu Indonesia diwakili oleh Sultan Syahrir. Di Indonesia
Indonesia itu ada Sultan Syahrir. Lalu dari Belanda itu diwakili oleh Van Mook. Nah, hasil perundingannya yaitu Belanda mengakui secara de facto wilayah Republik Indonesia, yaitu Jawa, Sumatera, dan Madura. 2. Belanda harus meningkatkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 meninggalkan wilayah Republik Indonesia paling lambat tanggal 1 Januari 1949. Kemudian nomor 3, pihak Belanda dan Indonesia sepakat membentuk negara Republik Indonesia Serikat atau RIS. Kemudian nomor 4, dalam bentuk RIS, Indonesia harus tergabung dalam Commonwealth atau persemakmuran. Nah, perjanjian Linggarjati ini menimbulkan pro dan kontra atau ada yang setuju dan tidak setuju di kalangan masyarakat Indonesia. Nah, setelah adanya hasil perundingan, ternyata ada yang melanggar perjanjian ini, teman-teman. Ya, pelaksanaan hasil perundingan ini tidak berjalan mulus ternyata. Nah, pada tanggal 20 Juli 1947, Gubernur Jenderal H.J. Van Mook akhirnya menyatakan bahwa Belanda tidak terikat lagi dengan perjanjian ini. Wah, mereka ingkar janji ya. Nah, pada tanggal 21 Juli 1947 terjadilah agresi militer Belanda 1. Masih ingat ya yang kemarin kita mengenai perlawanan agresi militer Belanda 1. Ini terjadi karena ini mereka melanggar perjanjian Linggarjati. Selanjutnya, perjanjian Renville. Perjanjian Renville ini dari tanggal 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948. Nah, perjanjian ini dilakukan antara Indonesia dan Belanda. Perjanjian ini ditandatangani pada tanggal 17 Januari 1948 di atas kapal perang Amerika Serikat, ya, yang bernama USS Renville. Maka perjanjian ini dinamakan perjanjian Renville karena dilaksanakan di kapal yang bernama Renville. Nah, kapal itu yang akan berlabuh di pelabuhan Tanjung Priok. Nah, delegasi Indonesia itu dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Kemudian dari Belanda itu dipimpin oleh Abdul Qadir Wijoyo Atmojo. Beliau itu orang Indonesia namun yang memihak pada Belanda. Kemudian perundingan dimulai pada tanggal 8 Desember 1947. Perundingan ini ditengahi oleh Komisi 3 Negara KTN, yaitu dari Amerika Serikat, Australia, dan Belgia. Kemudian hasil perundingannya, Belanda hanya mengakui Jawa Tengah, Yogyakarta, dan Sumatera sebagai bagian wilayah Republik Indonesia. Yang kedua, disetujuinya sebuah garis yang memisahkan wilayah Indonesia dan daerah pendudukan Belanda. Yang ketiga, TNI harus ditarik mundur dari daerah-daerah kantongnya di wilayah pendudukan di Jawa Barat dan Jawa Timur. Itu mengenai perjanjian Renville. Selanjutnya, ya, perjanjian Rumroyen. Ya, pada zaman dulu tulisannya seperti ini ya teman-teman, Royen, tapi dibaca Royen. Itu terjadi pada tanggal 14 April 1949 sampai 7 Mei 1949. Nah, perjanjian ini dilakukan di Hotel Des Indes di Jakarta. Nah,
perjanjian ini diambil dari kedua pemimpin delegasi atau perwakilan dari Indonesia dan Belanda, yaitu delegasi Indonesia oleh Muhammad Rum. Nah, dari Belanda itu dipimpin oleh Herman van Rooyen atau Dr. van Rooyen. Nah, dari dua tokoh ini maka dinamakan perjanjian Rum yang dari Indonesia dan Rooyen dari Belanda. Nah, tujuan perjanjian ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum KMB, Konferensi Meja Bundar di Den Haag. Lalu, hasil pertemuan dari perjanjian Rum-Rooyen ini yang pertama, Angkatan Bersenjata Indonesia akan menghentikan semua aktivitas gerilya. Pemerintah Republik Indonesia akan menghadiri KMB. Ya. 2. Pemerintah Republik Indonesia dikembalikan ke Yogyakarta. Dan yang ketiga, Angkatan Bersenjata Belanda akan menghentikan semua operasi militer dan membebaskan semua tawanan perang. Itu adalah perjanjian Rum-Rooyen. Nah, setelah Rum-Rooyen ini muncul tadi KMB, Konferensi Meja Bundar. Ya, pelaksanaan Konferensi Meja Bundar atau KMB merupakan hasil kesepakatan dari perjanjian Rum-Rooyen. KMB dimulai pada tanggal 23 Agustus 1949 ya, sampai 2 November 1949 yang berlangsung di Den Haag, Belanda. Ya, KMB diikuti oleh pihak Indonesia, Belanda, ya, dan BVO, bekas negara boneka buatan Belanda. Nah, pimpinan dari Indonesia itu dipimpin oleh Muhammad Hatta. Lalu dari perwakilan Belanda ada Mr. Van Maarseveen. Kemudian dari BVO itu dipimpin oleh Sultan Hamid II. Nah, lalu hasil dari Konferensi Meja Bundar itu yang pertama, Belanda mengakui Republik Indonesia Serikat sebagai negara merdeka dan berdaulat. Yang kedua, status Irian Barat diselesaikan dalam waktu setahun sesudah pengakuan kedaulatan. Yang ketiga, akan dibentuk Uni Indonesia Belanda. Keempat, Republik Indonesia Serikat mengembalikan hak milik Belanda dan memberikan hak konsesi dan izin baru untuk perusahaan-perusahaan Belanda. Yang kelima, pengambilalihan hutan Hindia Belanda oleh Republik Indonesia Serikat. Itu adalah hasil dari KMB. Bagaimana teman-teman mengenai upaya mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dengan jalur diplomasi ini? Kalian paham? Insya Allah paham ya. Oke, selanjutnya ya, kita akan mempelajari mengenai upaya bangsa Indonesia meningkatkan kesejahteraan rakyat di awal masa kemerdekaan Indonesia. Bahwa awal kemerdekaan merupakan langkah pertama untuk menggapai cita-cita yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia. Nah, pada awal kemerdekaan, keadaan perekonomian Indonesia itu sangat buruk, teman-teman. Kenapa sangat buruk? Karena tingginya tingkat inflasi dari mata uang Jepang. Ya, inflasi yang terjadi sangat merugikan penduduk. Indonesia yang berprofesi sebagai petani itu sangat dirugikan. Nah, hal tersebut disebabkan saat penjajahan Jepang, banyak petani yang menyimpan mata uang Jepang. Kemudian, pemerintahan yang baru saja berjalan pada saat itu di Indonesia ya, belum mampu mengatasi dan menghentikan peredaran mata uang Jepang. Belum bisa ya. Lalu bagaimana nih? Nah, keadaan
perekonomian Indonesia lebih buruk lagi atau diperparah dengan adanya blokade dari Belanda atau dari Nica. Nah, beberapa alasan Belanda memblokade Indonesia itu salah satunya mencegah masuknya peralatan militer ke Indonesia. Belanda itu takut adanya senjata-senjata yang masuk ke Indonesia. Nah, mencegah agar hasil selanjutnya setelah takut adanya senjata masuk, Belanda juga mencegah agar hasil perkebunan Belanda itu tidak keluar dari Indonesia. Wah, mereka sangat egois ya teman-teman. Nah, selain itu juga untuk melindungi bangsa Indonesia dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh bangsa lain. Meskipun begitu, pemerintah Indonesia terus berusaha agar kekuatan tidak jatuh ke tangan Belanda. Kemudian berikut beberapa usaha yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk memperbaiki keadaan ekonomi nasional. Yang pertama, adanya konferensi ekonomi 1 dan 2. Ya, konferensi ekonomi pertama yang dilakukan pada bulan Februari 1946 ini dipimpin oleh Menteri Kemakmuran, yaitu Insinyur Darmawan Mangunkusumo. Ya, konferensi itu bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada seperti masalah produk dan distribusi pangan, masalah sandang, dan status administrasi perkebunan. Setelah konferensi pertama, diadakannya konferensi ekonomi kedua yang dilakukan di kota Solo pada tanggal 6 Mei 1946. Di konferensi ekonomi kedua itu membahas mengenai program ekonomi pemerintah, keuangan manusia, pengendalian harga, distribusi, dan alokasi tenaga manusia. Nah, selain itu di konferensi kedua ini ada Dr. Andes Muhammad Hatta yang mengusulkan untuk melakukan rehabilitasi pabrik gula agar negara mendapatkan pemasukan dari ekspor gula. Nah, untuk merealisasikan usulan tersebut, pada 6 Juni 1946 dibentuklah Perusahaan Perkebunan Negara atau disingkat PPN. Kemudian, setelah konferensi ekonomi 1 dan 2, kemudian adanya pinjaman nasional. Ya, program pinjaman nasional dilakukan oleh Menteri Keuangan Insinyur Surahman. Ini berarti inisiatif adanya program pinjaman, yaitu Bapak Surahman. Pada bulan Juli 1946 yang mendapat persetujuan dari BPKNIP atau Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Nah, program tersebut didukung dengan pendiriannya Bank Tabungan Pos. Bank ini itu gunanya untuk menyalurkan pinjaman nasional untuk meningkatkan kepercayaan pada masyarakat Indonesia kepada pemerintah. Nah, selain itu juga pemerintah menunjuk rumah gadai untuk memberikan pinjaman kepada masyarakat. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mengumpulkan dana masyarakat bagi kepentingan perjuangan, sekaligus untuk menanamkan kepercayaan rakyat pada pemerintah Indonesia. Selanjutnya, adanya pembentukan Badan Perancang Ekonomi atau Planning Board. Nah, Badan Perancang Ekonomi ini dibentuk pada tanggal 19 Januari 1947 atas usulannya dari Menteri Kemakmuran, Aka Gani. Nah, badan ini itu bertugas untuk membuat rencana pembangunan ekonomi dalam waktu 2-3 tahun kemudian. Lalu disepakati menjadi rancangan pembangunan setelah 10 tahun. Nah,
Langkah-langkah yang dilakukan oleh Badan Perancang Ekonomi untuk mensejahterakan rakyat yaitu yang pertama, menyatakan semua bangunan umum, perkebunan, dan industri milik Belanda menjadi milik pemerintah Republik Indonesia. Yang kedua, bangunan umum milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi. Yang ketiga, perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap Indonesia. Yang keempat, perusahaan modal asing akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakannya rencana ini. Nah, Badan Perancang Ekonomi mengalami perluasan pada bulan April 1947 menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi ya, yang dipimpin oleh Muhammad Hatta, kemudian Akagani menjadi wakilnya. Nah, tugas dari Panitia Pemikir Siasat Ekonomi itu untuk mempelajari, mengumpulkan data, dan memberi saran kepada pemerintah tentang rancangan pembangunan ekonomi. Nah, setelah ini adanya rencana Casimiro atau Casimiro Plan. Ya, sesuai dengan namanya, maka inisiatif adanya gagasan ini yaitu dari Menteri Urusan Bahan Makanan yaitu Aizib Casimiro. Nah, program ini tujuannya itu untuk memecahkan masalah ekonomi dalam kurun waktu 3 tahun. Ya, dari 1948 sampai 1950. Secara konseptual, praktis, dan realistis. Nah, dalam pelaksanaannya, untuk meningkatkan hasil produk bahan pangan, Casimiro memberi saran sebagai berikut. 1. Memanfaatkan lahan kosong yang tidak terurus sebanyak 281.277 hektar di Sumatera Timur sebagai lahan pertanian. Yang kedua, adanya proyek transmigrasi untuk memindahkan 27 rakyat Jawa ke Sumatera Timur. Yang ketiga, pengurangan penyembelihan hewan yang berperan dalam bidang pertanian. Jadi hewan-hewan yang sangat berperan pada pertanian pada zaman itu yaitu sapi dan kerbau itu jangan banyak dikonsumsi oleh masyarakat, tapi untuk membantu dalam bidang pertanian. Yang keempat, pembentukan kebun-kebun bibit di setiap desa. Yang kelima, melakukan intensifikasi dengan menanam bibit unggul di Pulau Jawa. Ya, dan terakhir, adanya pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi atau PTE. Persatuan Tenaga Ekonomi merupakan organisasi yang dipimpin oleh B.R. Motik. Ya, Persatuan Tenaga Ekonomi ini adalah menjadi wadah para pengusaha swasta yang telah berdiri sejak zaman Jepang. Ya, dengan pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi ini diharapkan dapat mengurangi rasa individualisme di antara pedagang dan organisasi pedagang, sehingga dapat memperkukuh kekuatan dan ketahanan ekonomi bangsa. Usaha pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi ini didukung oleh pemerintah Indonesia melibatkan dukungan dari pemerintahan daerah. Namun dalam perkembangannya, pembentukan Persatuan Tenaga Ekonomi ini tidak dapat berjalan dengan baik dan hanya mampu mendirikan Bank Persatuan Tenaga Ekonomi di Yogyakarta dengan modal awal 5 juta rupiah. Nah, kegiatan ini makin mengalami kemunduran akibat agresi militer Belanda. Ya, itu ya teman-teman mengenai ada 5 upaya untuk mempertahankan perekonomian pada awal kemerdekaan. Ya, bagaimana teman-teman? Paham? Insya Allah paham ya. Ya,
Kemudian kita akan belajar mengenai memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Ya, kita pernah ya melakukan tari tradisional, teman-teman? Ya, kita pernah melihat lalu melakukannya tari tradisional. Nah, mempelajari kesenian-kesenian asli Indonesia itu merupakan salah satu sikap positif terhadap memaknai proklamasi kemerdekaan Indonesia. Proklamasi kemerdekaan itu menandakan telah berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kemudian, memaknai proklamasi kemerdekaan dapat dilakukan dengan mengisi kemerdekaan dengan sikap-sikap yang positif, teman-teman. Yaitu seperti mempelajari kesenian-kesenian asli Indonesia, belajar dengan rajin, sungguh-sungguh supaya berprestasi dan mengharumkan nama bangsa, kemudian melestarikan kebudayaan asli Indonesia dan sebagainya. Kemudian setelah memaknainya, apa saja manfaat kemerdekaan untuk kesejahteraan rakyat? Ya, Indonesia merdeka berarti rakyat Indonesia telah terbebas dari penjajahan ya teman-teman. Nah, selain itu, Indonesia telah berhasil memperjuangkan haknya sebagai warga negara dan memperoleh dukungan dari negara lain. Nah, dengan demikian, rakyat Indonesia dapat mencari nafkah sesuai keahliannya. Manfaatnya berarti ya, mencari nafkah sesuai keahliannya, lalu bekerja tanpa paksaan, memperoleh penghasilan yang sesuai dengan pekerjaannya, dan memperoleh pendidikan yang layak. Seperti kita sudah memperoleh pendidikan yang layak. Ini adalah manfaat dari kemerdekaan yang kita raih. Bagaimana teman-teman? Paham ya? Insya Allah paham. Ya, kita sudah belajar IPS di tema 2. Ya, alhamdulillah pembelajaran kali ini selesai. Teman-teman boleh membaca bacaan mengenai IPS tema 2 di internet atau bacaan-bacaan yang ada agar lebih memahami dan hafal lagi. Seperti itu ya teman-teman. Tetap semangat. Nah, sebelum akhiri, kita baca bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, kita sama-sama harus semangat ya teman-teman, dan selalu jaga kesehatan. Dari cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.